Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Fortuna Production. Oke. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tapi sebelumnya, teman-teman dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, banyak-banyakin minum air putih biar nggak dehidrasi. Oke, maka akan saya perkenalkan tamu kita. Beliau ini ya seorang usahawan, seorang karyawan swasta, seorang biduan pula. Wah, masih banyak lagi apa ya namanya ya, bakat-bakat terpendam yang dimiliki oleh beliau. Mungkin nanti bisa dibuat motivasi untuk muda-mudi dimanapun Anda berada. Nah, langsung saja ke orangnya. Mari kita sambut, yaitu Lia Ananta. Silakan, perkenalkan diri ya Lia. Sebelumnya selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam buat para subscriber dari Fortuna Production. Yang mungkin sih nggak usah perkenalan, udah dikenalin dari tadi. Tapi sih pasti saya di sini bukan pengusaha, juga bukan apa ya. Ya manusia biasa lah, maklum. Cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga katanya. Itu lagi tambah satu lagi, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke. Udah itu aja. Nah, di sini saya mau menanyakan tentang beberapa hal dan hal yang perlu dibahas untuk meneruskan konten-konten berikutnya yang dari Fortuna Production. Kemarin itu kan kita membahas tentang rumah tangga. Nah, ini akan saya tanyakan ke bintang tamu kita, Mbak Lia, bagaimana tentang rumah tangga dan nanti sampai panjang lebar kupas tuntas tentang rumah tangga Mbak Lia itu yang perjalanannya itu dari mulai jatuh bangun gimana rasanya. Mungkin dari usia 1, 2, 3, sampai 5 tahun ini itu gimana. Jadi yang kemarin itu penjelasan saya dengan yang realitanya langsung pelakunya itu seperti apa. Nah, langsung saja Mbak Lia silahkan dijawab untuk perjalanannya kok bisa menikah dengan suaminya itu seperti apa dulu. Silakan. Oke. Untuk perjalanan waktu saya menikah, yang pasti ya sudah ada perkenalan dulu ya. Iya. Nah, Masa udah langsung pasti kenal langsung sama-sama menikah? kenal. Kan kemungkinan kalau dijodohkan. Ya Bisa. kan? Nah, awalnya itu waktu pacaran apa langsung udah jalan gini? Oh, terserah Mbak Lia. Oke, seingat saya. Ya, seingatnya Mbak Lia aja. Seingat saya. Dulu pacaran itu kemungkinan 3 tahun. 3 tahun 3 ya? tahunan. Sama baru suami nikah. yang sekarang ya? Iya. Nggak Sama, dengan yang lain ya? Yang lain-lain mah banyak. Ya, udah pada paham. Terus pacaran, pendekatan, oke. Ada kecocokan satu sama lain, dinikahin lah. Tapi nggak hamil duluan loh ya. Kan kebanyakan seperti itu. Tapi waktu pacaran, saya sama suami, pokoknya tuh sering barengan gitu sih. Tiap hari bareng. Gimana itu? Waktu pacaran, terus pagi ke rumah, malam ke rumah, sore pergi gitu kan. Nah, terus kehidupan saya kan di lingkungan pedesaan kan tahu sendiri sih. Ya. Terus ada omongan yang bilang, "Loh, anakmu nek gak mau kawin ke, engko nek menteng sik." Kayak gitu sih. Nah, ya omongan-omongan tetangga. Ya biasa. Tukang-tukang maido ya. Ya begitu. Baca. Orang mana ya suaminya? Suami saya Kaligarang. Orang Kaligarang, mungkin dulu kerjaannya ya yang kerja saya itu. Kan kerja saya di Keling, suami di Kerasa. Terus kalau berangkat, suami dari Kaligarang, ngambil saya ke Pendem, terus ke Keling, terus dia kerja ke Kerasa. Wah. Suami dari Kaligarang, ngambil saya ke Pendem, terus ke Keling, terus dia kerja ke Kerasa. Wah. Suami dari Kaligarang, ngambil saya ke Pendem, terus ke Keling, terus dia kerja ke. Suami dari Kaligarang, ngambil saya ke Pendem, terus ke Keling, terus dia kerja ke
Kerasa. Gak balik bolak-balik gitu. Ya itu namanya perjuangan. Oh, perjuangan cinta. Biasa kalau lagi senang-senangnya pasti nggak kerasa sih. Namanya capek itu nggak ada namanya capek kalau udah ketemu. Nah, udah lanjut ya. Terus yang bapak almarhum bapak kan udah meninggal. Tapi sebelum itu yang bapakku bilang gini. Wis nek gak kawin pe kok malah dadi omongan nih tanggo-tanggomu. Aku wis krungu omongan ya begitulah gitu. Tukang maidu itu ya suka gitu. Gitu. Terus nikah, yang ngomong sama keluarga yang suami. Nikah terus 1 tahun, nggak 1 tahun sih. Sekitaran 3 bulanan itu aku hamil. Nah, terus ini yang berat. Oke. Udah mulai mengalir ya ceritanya. Oke. Ya, udah. Saya menyimak dengan seksama. Perjalanan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu lancar. Oke. Terus aku kan hamil. Posisi hamil muda itu 4 tahun kalau nggak 4 bulan kalau nggak salah. Dan suatu masalah besar banget sih kalau menurut aku yang paling berat dalam kehidupan yang sebelumnya yang baru kali ini pokoknya berat banget, terpukul banget buat aku, buat keluarga ya, buat semua yang ngerti aku. Suamiku punya masalah ya di tempat kerja, tapi posisinya itu masalah itu pokoknya tuh nggak ada sangkut pautnya sama aku. Tapi posisi masalah itu datang pas dia udah sama aku, udah jadi suami. Mau nggak mau kan jadinya keluarga aku yang tanggung jawab masalah suaminya. Posisi aku hamil. Suami punya masalah besar. Ya terus dari pihak orang tua suami aku angkat tangan, nggak mau tahu. Dari pihak keluarga suami nggak mau ikut campur, istilahnya nggak mau tahu. Tak ceritain dulu ya. Tarik nafas dulu biar rileks. Ya Allah, kalau ingat-ingat tuh berat. Sambil minum. Kelihatannya berat sekali. Aduh. Pemirsa, saya jadi ikut merasakan gimana sesaknya Mbak Lia itu menarik nafas ini. Mungkin kelihatannya masalahnya memang besar sekali. Baca. Ya, silakan lanjut lagi. Menurut saya berat, tapi orang lain kan nggak tahu juga sih. Jadi begini, masalahnya itu pihak keluargaku yang tanggung jawab, yang pihak keluarga suami angkat tangan. Yang menjadikan penyebab keluargaku tanggung jawab masalahnya, aku sudah mengandung. Ini kayak pernikahanku udah ombang-ambing gitu loh. Antara aku maju, kasihan yang di dalam, paham sih yang di dalam. Tapi kalau maju, kayaknya berat gitu sih. Maju mundur cantik. Kedip mata biar kau tertarik. Bisa saya terima, mungkin seperti ini yang dimaksud Mbak Lia ya. Jadi karena memang rumah tangga udah menikah dari kedua belah pihak, laki-laki dan juga perempuan. Dari situlah kita itu akan mengerti tentang bagaimana tanggung jawab. Jadi kalaupun badai menerjang, kalaupun ombak menghadang, itu kan memang harus kita berdua yang menyelesaikan. Sedangkan kita itu kan masih di bawah naungan orang tua atau masih kumpul orang tua lah, katakan orang Jawa itu. Jadi mau nggak mau, karena Mbak Lia itu sama suami itu bertempat di rumahnya ibunya Mbak Lia, mau tidak mau bapak dan ibunya Mbak Lia itu juga sebisa mungkin untuk membantu masalahnya Mbak Lia sama suami. Mungkin kurang lebih seperti itu. Boleh dilanjut lagi Mbak Lia? Iya, terus mungkin kan karena saya kebanyakan pikiran sih. Terus saya kan hamil. Saya masuk rumah sakit. Pertama kali saya masuk rumah sakit itu kan hamil. Posisi
umur 19 tahun. Masih kecil lah bentuknya. Sebentar Mbak Lia, mungkin bisa dibocorkan sedikit masalahnya itu, masalah suami itu apa, sampai-sampai kok keluarganya sendiri, bapak dan juga ibunya itu kok sampai nggak mau ikut campur, istilahnya nggak mau bantu, itu bisa dibocorkan sedikit mungkin apa itu masalah? Kalau masalah itu lebih baik nggak usah dibocorkan. Tapi pada intinya tuh masalah yang besar gitu kan. Nah, oke lah, mungkin pemirsa bisa menyimpulkan sendiri atau bertanya-tanya, kalau nanti penasaran nanti bisa cap Japri di bawah ini namanya. Nanti dikasih. Nanti saya kasih nomor HP-nya. Oke, silakan lanjut Mbak Lia. Nah, terus kan berjalan sampai aku lahiran, anak udah lahir, terus ada satu musibah dalam keluarga suami aku. Ya bukan musibah sih, yang bisa membuat suami aku sama bapaknya itu bisa damai kembali. Nah, kan bapaknya kan seorang supir bis. Waktu itu mengalami kecelakaan, tapi yang ditabrak orangnya meninggal. Posisi kan bapaknya suami saya ditahan polisi dan harus diambil oleh pihak keluarga. Nah, waktu itu nggak ada yang bisa kesana gitu loh. Yang bisa kesana itu suami saya. Nah, dari kejadian itu. Dari berapa saudara itu? Saudaranya itu ada 5. Ada 5. Tapi yang bisa untuk menjenguk bapak itu suaminya sama. Ya mungkin itu udah gimana sih? Udah diatur. Udah diatur di sana. Tapi selama perjalanan hidup, aku nikah 1 tahun 2 tahun. Setelah nikah, bapak saya sakit-sakitan. Dan sakit-sakitannya itu nggak wajar, ya bisa dibilang wajar nggak wajar sih. Kayak perutnya membesar, terus tahu-tahu nanti kecil sendiri. Nah, pokoknya masalah selama saya habis nikah itu tuh kayak nggak berhenti gitu ya. Waktu dulu kan gimana ya, kehidupan di keluarga saya tuh gampangnya tuh enak gitu loh. Bisa diceritakan mungkin sebelum menikah itu ya? Sebelum nikah tuh kayak baik-baik saja. Baik-baik saja. Apa-apa. Terus pemasukan dalam keluarga saya itu juga ekonomi baik-baik lancar. Saja. Bapak kan jualan gitu lah. Terus ya ada yang bilang sih gini, nih di gawe-gawe uang. Untuk yang bapaknya yang sakit itu. Gitu. Terus kan kalau jualan kan gimana sih, persaingan kan pasti ada sih. Jadi pas bapak saya sakit, di situ saya sudah kayak mengerti gimana sih rasanya menghadapi dunia kenyataan yang pasti kenyataan hidup yang sesungguhnya. Mikirin hidup aku, mikirin orang tua. Terus pasti orang sakit kan dananya banyak sih. Ya bisa dibilang dulu keluargaku bukan punya, tapi ya alhamdulillah kecukupan. Itu berarti ya Mbak Lia ya. Sejak pertama menikah usia 1 tahun, itu berjarak dari nikah 1 tahun itu langsung hamil setahunnya. Enggak nyampe setahun. Enggak nyampe setahun hamil. Oh, memang hormon yang bagus. Baru caranya tuh baru memulai terus langsung nikah ada terus ada masalah juga gitu. Rezeki teko, musibah ada, cobaan ada. Pas pokoknya rasanya nano-nano. Ada asin, ada pedas, ada mantap, ada macam-macam rasanya pokoknya. Ngomong-ngomong, saya itu kalau nggak ngerokok itu kurang rileks. Silahkan, ini koreknya tapi habis. Koreknya mati, bisa dilemparin asisten. Terbang ya dari sana. Coba pendekar. Lanjut Mbak Lia. Oke, ini tak lanjutin yang mana? Untuk ke suami, bagaimana itu hubungannya? Hubungan adaptasi yang dulunya pacaran kan baik-baik saja. Tapi ketika menikah usia 1 tahun itu adaptasinya gimana? Masih
seromantis ketika pacaran, apa ada perubahan mungkin Oh, bisa oke. diceritakan. Biar kita santai ya, nggak biar nggak sepaneng. Ya. Saya itu sampai tegang tadi ceritanya Mbak Lia dulu. Sampai ini nanti pemirsa juga pas nonton ini pasti sedikit tegang. Waktu itu untuk hubungan saya sama suami tetap berjalan baik-baik saja. Tapi ya tetap namanya juga manusia. Kadang ngeluh, kadang marah sama suami sih. Emang iya, tapi dari situ saya memiliki pikiran, oh berarti seperti ini ya hidup gitu. Pokoknya yang jadi pegangan saya tuh gini. Orang kalau mau seneng pasti kan susah dulu. Bener kan? Betul. Ya. Yang jadi Berakit-rakit pedoman ke saya, hulu ya. yang jadi pedoman saya sampai saat ini tuh itu. Ya itu mungkin masalah-masalah yang membuat percecokan dalam rumah tangga di usia 1-2 tahun itu apa saja kira-kira Mbak Lia? Yang kecil-kecil saja. Misal mungkin. Kalau percetukan untuk 1 tahun 2 tahun sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuma itu tadi. Nah terus gini kan, saya kan sudah melahirkan. Nah suami saya itu ada tawaran kerja ke luar negeri. Nah ini loh. Nah, ini kelihatannya seru ini. Yang saya pikir mungkin inilah jalan satu-satunya gitu. Emang dulu sih bapak yang nyuruh sih bapakku. Kan pada intinya disuruh pergi itu kan biar masalah yang tadi bisa terselesaikan. Betul. Nah oke. Pergi. Waktu ditinggal ya nangis. Bagaimana ya begitulah. aku akan ditinggal oleh cintaku. Oke, gimana rasanya jadi gampangannya single parent. Nanti gimana ini nasibku untuk anu. Masalah itu. Wah, pikirannya macam-macam. Kalau masalah itu utama itu. Suamiku tuh pergi ke luar negeri, berlayar. Yang niatannya supaya masalah yang ada di rumah itu terselesaikan. Pas waktu itu 1 tahun kontrak, jatah kontraknya kan 2 tahun. 1 tahun jalan kontrak, wes oke, berjalan baik. Tapi terhadang gara-gara kemarin ada corona yang menyebabkan jadinya 3 tahun. Berarti harusnya kontraknya itu 2 tahun. 2 tahun. Dan tapi gara-gara corona yang kemarin itu menyebabkan jadi 3 tahun. Iya. Waduh, luar biasa Mbak Lia. Tempaan hidup yang luar biasa. Mungkin suka dukanya gimana itu? LDR-an sama suami itu. Ini bukan cuma LDR-an. Ini siksa kubur. Bisa melebihi. Berat. Nah, waktu posisi itu suami gak ada. Adik masih kecil-kecil. Kan aku punya adik 2, laki-laki. Masih kecil-kecil, punya anak. Terus ibu ngurusin bapak yang sakit-sakitan. Kalau dirasain sih ya Allah. Lengkap sudah. Mantap. Saya juga itu sebenarnya kenal dengan Mbak Lia. Dengar-dengar dari teman, dengar-dengar dari tetangga tentang kisah hidupnya Mbak Lia itu memang luar biasa. Bagaimana tidak, dari awal pernikahan, usia pernikahan 1, 2, 3, 4, itu cobaannya itu luar biasa. Dan Mbak Lia, sepengetahuan saya, sekacamata saya, itu bagaimana beliau ini dengan tegar, tetap usaha, apapun usahanya itu tetap dijalani dengan penuh semangat. Orang-orang itu sepertinya tidak tahu kalau Mbak Lia itu penuh dengan masalah. Tapi sebenarnya Mbak Lia itu banyak masalah. Namun Mbak Lia mampu menghadapi itu semua, dan kita masih bisa lihat di sini itu masih dalam keadaan yang hahihi, tetap tegar, tetap serang. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, sesuai yang sudah saya ceritakan kemarin di Fortuna Production, dari mulai episode 1, 2, 3, nanti yang 4 baru dipersiapkan, itu sebenarnya hampir semi-semi. Jadi pacaran itu dunia maya, yang kenyataan hidup itu sebenarnya memang di usia pernikahan muda sampai seterusnya. Mungkin ada yang baik-baik saja, ada yang mulus-mulus saja, tapi hanya beberapa orang saja. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu.
Mungkin ada pesan-pesan Mbak Lia untuk pasangan muda-mudi yang mau mempersiapkan diri untuk membina rumah tangga. Apa saja mungkin pesan-pesannya Mbak Lia untuk pasangan yang akan mau meniti karir dalam bidang rumah tangga, dalam kehidupan yang sesungguhnya. dalam kehidupan yang sesungguhnya itu. Gimana ya? Ya bukan pesan sih, cuma ya menurut pengalaman hidup saya saja. Lebih baik semua itu kalau mau kita menghadapi apapun dipertimbangkan dulu. Jangan cuma lagi senang-senangnya, wah gini aku udah bisa. Justru ya nggak ngasih tahu sih ya. Nggak apa-apa, Mbak. Gimana sih? Ini sekedar tukar pengalaman. Oke, silakan Mbak lanjut. Kalau bisa tiap ada masalah tetap diomongin sama yang bersangkutan. Jangan pernah mikirin ego sendiri, karena kita hidup itu butuh dengan seseorang. Kita manusia sosial ya. Dan yang pasti apa ya? Kita tetap berpikir positif. Berpikir tetap gini loh. Kita itu susah, tapi kita harus mikir masih ada orang lain yang lebih susah daripada kita. Gitu. Bersyukur Mbak. Yang paling utama itu bersyukur. Mungkin itu saja Mbak Lia yang disampaikan. Masih ada unek-unek yang lain? Oh, kalau unek-unek itu sebenarnya masih banyak. Tapi kalau dijelaskan langsung sekarang tuh gimana sih? Bingung juga. Otak ini rasanya ngelek. Maklum lah. Oke. Kapan-kapan kalau ada waktu kita sambung lagi dengan bintang yang sama, karena masih banyak unek-unek yang mungkin perlu disampaikan. Kalau nggak bosen. Kalau nggak bosen, mungkin nanti Mbak Lia bisa berimajinasi lagi apa ya yang perlu saya sampaikan, mungkin kayak ada yang kurang gitu. Nah, kapan-kapan kita sambung di channel yang sama, Fortuna Production. Slogan terakhir dari kami, berlatih menjadi orang baik, berucap yang baik, berperilaku yang baik. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, orang baik dimanapun Anda berada. Orang bijak mengatakan hukum di dunia itu tabur dan juga tuai. Maka dari itu taburlah kebaikan sebanyak-banyaknya agar apa yang akan kita dapatkan nanti juga kebaikan pula. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Satu lagi, jangan lupa pencet tombol lonceng agar tetap bisa tonton video-video kami selanjutnya. Terima kasih.